Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzul Kadri dengan NIM 210401501 dari program studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada pertemuan kita kali ini saya akan membahas tentang KD 3.1 materi sejarah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, teman-teman, pada pertemuan kita kali ini itu mempunyai tujuan pembelajaran seperti berikut, yaitu satu, menganalisis pengakuan atau dukungan dunia internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kedua, menjelaskan reaksi atau respon Belanda dan negara-negara barat terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Pada KD 3.1 ini tentang respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, kita akan membahas dua materi pokok, yaitu A. Pengakuan atau dukungan internasional dalam artian negara-negara di Asia Afrika. Nah, yang mana sih dimaksud negara-negara di Asia Afrika? Yaitu satu, pengakuan atau dukungan negara-negara Asia Afrika seperti Palestina, Mesir, Suriah, Irak, Yaman, dan Lebanon. Kemudian yang kedua yaitu pengakuan dari negara India. Ketiga, dukungan dari negara Vatikan. Serta yang keempat, pengakuan dari Australia. Nah, untuk materi pokok yang kedua atau yang B yaitu reaksi atau respon Belanda dan negara-negara Eropa tentang kemerdekaan Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan respon internasional. Nah, respon internasional terhadap proklamasi adalah munculnya reaksi atau tanggapan dari berbagai negara di kawasan Asia, khususnya Timur Tengah dan Afrika terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun, untuk membahas secara rinci, kita harus mengetahui dulu bentuk respon internasional, yang dimana kita harus membahas dulu pengertian pengakuan negara. Dilihat dari aspek hukum internasional, pengakuan internasional terhadap suatu negara yang merdeka terbagi atas dua bentuk, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Pengakuan secara de facto yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain yang telah memenuhi unsur-unsur sebuah negara, seperti ada pemimpin, rakyat, dan wilayahnya. Pengakuan tersebut bisa bersifat tetap dan bisa bersifat sementara. Nah, kemudian untuk mendapatkan atau menjadi sebuah negara yang merdeka, yaitu perlu juga pengakuan yang disebut sebagai pengakuan de jure, yaitu pengakuan terhadap suatu negara secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekuensi, atau pengakuan secara internasional. Berdasarkan sifatnya, pengakuan tersebut dibagi dua, yaitu pengakuan tetap dan pengakuan penuh. Dukungan atau pengakuan yang pertama yaitu datang dari negara Mesir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Mesir merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang merespon baik dan mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Mayoritas penduduk Mesir ialah Islam. Kesamaan inilah yang menjadi salah satu faktor kedekatan dan terjalinnya hubungan yang baik antara Indonesia dan Mesir hingga saat sekarang ini. Setelah proklamasi diumumkan ke seluruh dunia melalui media massa, Mesir mengirim Muhammad Abdul Mu'im, konjen Mesir di Mumbai, India, menuju ke Jogja. Setelah dapat menembus blokade Belanda, utusan Mesir tersebut kemudian menyampaikan dokumen tentang pengakuan resmi Mesir kepada Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka atau negara yang berdiri. Pengakuan yang kedua atau dukungan yang kedua datang dari negara Suriah. Negara Suriah memberi dukungan kepada kemerdekaan Republik Indonesia setelah Belanda melakukan agresi militer pada tahun 1947 sebagai aksi polisionil yang sangat merugikan Republik Indonesia. Tindakan Belanda kemudian direspon dengan cepat oleh Suriah yang mengagendakan pembahasan mengenai kondisi di Republik Indonesia melalui perwakilannya di PBB, yakni Faris Al-Qouri.
agenda dengan tema Pertanyaan Indonesia akhirnya berhasil didiskusikan oleh DKPBB. Hasilnya, memunculnya dorongan dan keputusan untuk menghentikan aksi polisionil atau agresi militer Belanda dan berakhir pada perundingan KMB Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Pengakuan yang ketiga datang dari negara Irak. Hubungan Irak dan Indonesia sudah terjalin lama, terutama dalam bidang agama. Sejak abad ke-13, Islam sudah masuk ke Nusantara, apalagi ramainya arus perjalanan para pedagang Arab dan hubungan para ulama menambah ikatan persaudaraan kedua negara tersebut. Sesudah Indonesia merdeka, Irak bergabung dengan negara-negara Arab untuk memberikan perhatian dan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Irak memberikan dukungan de facto dan pengakuan de jure dalam taraf internasional melalui KMB tahun 1949. Setelah berdaulat penuh, hubungan kedua negara semakin meningkat dan diperluas. Hubungan diplomatik terjalin tahun 1950. Selanjutnya dukungan yang keempat yaitu dari negara Lebanon. Nah, hubungan Lebanon dengan Indonesia sudah terjalin sejak lama. Negara yang pernah dijajah Prancis ini merupakan negara multikultural dan agama seperti Republik Indonesia. Lebanon mendukung kemerdekaan Republik Indonesia sejak masa revolusi kemerdekaan dengan mengirim presidennya Bahera El-Khouri ke Indonesia pada 29 Juli 1947. Dengan demikian menambah kekuatan dukungan internasional menuju KMB tahun 1949. Nah, di gambar tersebut itu kita bisa melihat bahwasanya sedang terjalin atau sedang diadakannya pertemuan antara Hasan al-Banna dan Menteri Luar Negeri Indonesia Agus Salim pada tahun 1947 di Lebanon. Kemudian negara yang kelima yang memberikan pengakuan kepada Indonesia yaitu datang dari negara Palestina. Palestina merupakan dukungan langsung terhadap kemerdekaan Indonesia melalui tokoh besar Palestina yang bernama Muhammad Amin al-Husaini. Beliau memberikan dukungan terbuka dengan memberikan ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia yang telah dijanjikan Jepang melalui radio Berlin berbahasa Arab pada 6 September 1944 selama 2 hari berturut-turut. Berita tersebut juga dimuat harian Al-Ahram Mesir. Nah, Palestina lah yang merupakan awal pemicu munculnya dukungan negara-negara Arab terhadap kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pengakuan selanjutnya atau yang keenam datang dari negara India. Nah, negara India ini memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia karena adanya beberapa persamaan, yaitu yang pertama kesamaan nasib sebagai bangsa terjajah membuat India antusias mendukung Republik Indonesia. Kemudian Republik Indonesia pun diuntungkan dengan persahabatan Hatta dengan PM Jawaharlal Nehru, pemimpin Partai Kongres Nasional India. Kemudian yang ketiga, ketika kelaparan melanda India yang saat itu sedang ditekan penguasa kolonial Inggris, pemerintah Republik Indonesia lah yang menawarkan bantuan 500.000 ton padi. Bantuan itu dikirim pada tanggal 20 Agustus 1946. Berkat bantuan ini, India yang kemudian merdeka pada tahun 1947 sangat aktif mendukung Indonesia di forum-forum PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemudian yang keempat yaitu India menjadi penggagas resolusi bangsa-bangsa Asia Afrika yang mengecam agresi militer Belanda ke Yogyakarta pada Desember 1948. Nehru menggelar konferensi Asia yang berhasil mengumpulkan dukungan Pakistan, Sri Lanka, Nepal, dan lain-lain untuk mendesak Belanda keluar dari negara Republik Indonesia. Dukungan selanjutnya atau dukungan yang ketujuh itu datang dari negara Vatikan. Nah, Vatikan merupakan negara di Eropa pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini mengejutkan karena Indonesia sendiri sedang dijajah oleh bangsa Eropa yaitu Belanda. Perhatian Vatikan meningkat sejak masa Jepang mengambil alih aset milik umat Katolik Indonesia. Setelah merdeka, dukungan Vatikan diberikan atas perjuangan Uskup Semarang,
yaitu Mr. Albertus Soegiji Paranata, yang melakukan pendekatan dengan memberikan laporan secara hierarki tentang kondisi umat dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikianlah terjalin kedekatan dan persaudaraan antar kedua negara tersebut. Kemudian dukungan atau pengakuan yang ke-8 datang dari negara Australia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekarang ini Indonesia dan Australia sering terjadi konflik yang kecil. Tetapi dahulu Australia merupakan sangat berjasa dalam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia dari agresi militer Belanda pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Mengapa hal itu terjadi? Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, hubungan Indonesia dan Australia terjalin lewat korespondensi Serikat Pekerja Perkapalan. Kemudian yang kedua, dukungan tidak pernah diberikan secara formal, tetapi bantuan politik dari Australia yang dikuasai Partai Buruh selalu diberikan pada Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, yaitu Australia kemudian masuk sebagai anggota Komisi 3 Negara atau KTN untuk memenuhi proses gencatan senjata antara Belanda dengan Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1947. Diplomat Australia inilah, yaitu Thomas Chridley, menjadi sahabat baik Wakil Presiden Muhammad Hatta setelah perundingan yang menguntungkan posisi politik Republik Indonesia tersebut. Nah, terus bagaimana respon Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia? Berikut saya akan menjelaskannya. Setelah mendengar Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tentunya Belanda menolak akan kemerdekaan tersebut dengan memunculkan beberapa sikap, yaitu yang pertama, pihak Belanda termasuk pemerintah Hindia Belanda, pelariannya di Australia sudah jelas tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua, sama halnya dengan negara Eropa lainnya seperti Amerika, tidak mau mengakui kemerdekaan Republik Indonesia sebagai solidaritas sesama bangsa penjajah termasuk Inggris dan Prancis. Kemudian yang ketiga, yaitu Belanda lalu mendirikan Netherlands Indies Civil Administration atau yang disebut sebagai NICA, atau pemerintahan sipil Hindia Belanda, untuk membentuk kembali pemerintahan Hindia Belanda dan menjadikan kembali Indonesia sebagai negara jajahan. Yang keempat, yaitu Belanda juga menguasai kota penting di Indonesia serta membentuk negara federal untuk memecah belah Indonesia dengan mendirikan negara-negara boneka seperti negara Pasundan, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Yang kelima, yaitu puncak upaya Belanda ini adalah diluncurkannya 2 serangan besar, yaitu agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Sebagai akibat agresi ini, banyak wilayah Indonesia yang dikuasai militer Belanda termasuk ibu kota Jakarta, yang membuat Presiden Soekarno harus mengungsi ke Yogyakarta. Kemudian yang keenam, Belanda baru mau mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 setelah melalui kesepakatan dari Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda pada tanggal 3 Agustus sampai dengan 2 November tahun 1949. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini tentang EKD 3.1, yaitu respon internasional terhadap proklamasi Indonesia. Akhir kata, sesuai dengan perkataan Bapak Soekarno-Hatta bahwasannya jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah, karena dari sejarah kita belajar ke masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.